Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 10 Madrasah Aliyah. Hari ini kita masuk ke materi bab 3, yaitu zakat dalam Islam. Pada pertemuan kita pada hari ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang keempat golongan penerima zakat. Yang pertama pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya yaitu berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerimanya. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat, karena seringkali dalam bentuk ayat dan hadis, perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Sebagai contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Begitu juga dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang bersamaan dengan 4 kewajiban lainnya. Salah satu di antaranya disebutkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, macam-macam zakat. Di dalam fikih, zakat wajib dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat nafs atau zakat badan, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal atau disebut sebagai zakat harta. Yang pertama terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syara. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Maka dari itu, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Nah, di Indonesia itu sendiri, 1 sa' setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Dan ada pula yang berpendapat yaitu 1 sa' sama dengan 2,7 kg. Kemudian yang kedua, zakat mal. Secara umum, zakat mal ini ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian yang berupa bahan makanan pokok, kurma, anggur,
unta, sapi, dan kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya. Kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Namun kemudian, menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang, hasil profesi, atau hadiah yang diterima oleh seseorang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah As-Suhaili, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, dan yang lainnya sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya masing-masing. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, diantaranya yang pertama yaitu riwayat dari Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta. Lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada saat memperolehnya. Kemudian riwayat yang kedua yaitu riwayat dari Ibnu Mas'ud, yang artinya diriwayatkan dari Habir ibnu Yarim. Ia berkata, Abdullah ibnu Mas'ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut. Hadis riwayat Abu Ishaq dan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian riwayat yang ketiga yaitu Umar ibnu Abdul Aziz, yang artinya Abu Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya ketika mengembalikan mazalim atau harta yang diambil secara zalim. Maka beliau mengambil zakat darinya dan beliau mengambil dari atiyah atau pemberian-pemberian saat dibagikan kepada pemiliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah As-Sariyah surah ke-51 ayat 19, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 6 syarat. Yang pertama yaitu harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Kemudian yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan usaha yang lain. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Kemudian syarat yang keempat, mencapai nisab. Mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misal nisab zakat emas yaitu 93,6 gram. Kemudian nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan berbagai nisab untuk harta-harta yang lain. Kemudian syarat yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dan syarat yang keenam adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Kemudian yang keempat, golongan penerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau 8 kelompok, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut ada 8 yang berhak menerima zakat yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat yaitu mu'allaf, yaitu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima yaitu budak. Budak adalah budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kemudian gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Kemudian fi sabilillah,
yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Kemudian yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Nah, baiklah, itulah tadi materi tentang beberapa subbab yang terdapat dalam bab 3 yaitu zakat dalam Islam. Apabila ada hal yang kurang difahami, silahkan dipertanyakan kepada guru yang membawakan atau mengajarkan mata pelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.